Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah itu? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah sifat dari kebalikan sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah dan tidak layak disandarkan pada Allah. Sifat-sifat wajib yang ada pada Allah tidak terhitung jumlahnya, namun yang harus kita ketahui ada 20. Begitu juga dengan sifat mustahilnya. Yang pertama, wujud yang artinya ada, adam yang artinya tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuatnya. Adanya meja, adanya tukang, adanya baju, adanya penjahit. Alam ini pasti ada yang membuatnya dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kedua, kidam terdahulu, sedangkan hudus ada yang mendahului. Maksudnya ialah akal sehat ini mengatakan bahwa tukang kayu terlebih dahulu ada sebelum meja yang dibuatnya. Allah adalah pencipta alam dan semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Ketiga, baka yang artinya kekal, sedangkan fana yang artinya rusak. Maksudnya ialah semua makhluk Allah akan rusak, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan dia tidak akan pernah mati. Keempat, mukhalafatu lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sedangkan mumasalatu lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluknya. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sedangkan ihtiyaju li ghairihi, yang artinya butuh orang lain. Allah sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari yang lain karena dia memiliki kekuatan. Keenam, wahdaniyah, tunggal atau esa. Sedangkan ta'adud artinya terbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa. Ketujuh, kudrat, berkuasa, sedangkan aznun, lemah. Manusia dapat berkuasa tetapi kekuatannya sangat lemah. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup, sedangkan kuasa Allah di atas segalanya. Delapan, iradat yang artinya berkehendak, sedangkan korohah yang artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah pasti terlaksana karena dia maha kuasa. Jika Allah sudah berkehendak, tidak satu pun dapat mengelaknya. Allah mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh yang lain. 9, ilmu, yang artinya mengetahui. Sedangkan jahlun yang artinya bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. 10, hayat, yang artinya hidup. Sedangkan mautun yang artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup, dan Allah tidak akan mati dan kekal selamanya. 11, sama yang artinya mendengar. Sedangkan sumun artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah. 12, basar, yang artinya melihat. Sedangkan umyun yang artinya buta. Maksudnya ialah Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi maupun yang nyata. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Bahkan teknologi manusia yang paling canggih sekalipun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. 13, kalam, yang artinya berfirman. Sedangkan bukmun yang artinya bisu, yang maksudnya ialah kalam berarti Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. 14, qadiran yang artinya maha kuasa. Sedangkan izizan yang artinya lemah, maksudnya ialah
Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. 15. Muridan yang artinya maha berkehendak, sedangkan mukrohan yang artinya terpaksa. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. 16. Iliman yang artinya maha mengetahui, sedangkan jihilan yang artinya bodoh. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. 17. Hayan yang artinya hidup, sedangkan mayitan yang artinya mati. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah zat yang maha hidup, hidup selamanya dan tidak akan mati. 18. Sami'an, maha mendengar, sedangkan amun artinya tuli. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19. Bairan yang artinya maha melihat, sedangkan a'ma artinya buta. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat atas segala sesuatu. Yang terakhir, mutakaliman yang artinya maha berfirman, sedangkan abkam artinya bisu. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berkata-kata atau maha berfirman. Nah, dari 20 sifat wajib bagi Allah itu dibagi lagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat ini. Kategori yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ialah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Kategori yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ialah sifat yang pasti ada pada zat Allah, di mana sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk loh. Namun bedanya, jika sifat ini dimiliki oleh Allah, sifat itu tidak akan terbatas. Tetapi jika sifat ini dimiliki oleh makhluk, maka sifat ini akan terbatas oleh makhluk tersebut. Contohnya Al-Hayyu, yang artinya Allah maha hidup, dalam artian Allah hidup selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya akan hidup juga, tetapi suatu saat nanti akan mati. Kategori yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin Allah tidak bersifat demikian. Nah, itu tadi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah? Sebelum video ini berakhir, kita main game dulu yuk. Linknya di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.